Halo semuanya, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di sekitar Cawang dan bergerak dari arah DI Panjaitan, tadinya berbelok ke arah sini. Nah, di depan kita akan melihat alat-alat berat yang dikerahkan untuk mempercepat proses pembuatan akses ke stasiun LRT Jabodebek yang ada di Cawang, karena Cawang merupakan satu-satunya stasiun LRT yang menjadi transit atau exchange atau pertukaran penumpang lintas pelayanan yang ada Tampak di sebelah kiri para pekerja nampaknya mungkin masih beristirahat. Yang di bagian sini ada ekskavator yang melakukan mungkin mengangkat atau memindahkan material-material atau tanah seperti ini. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi dan seterusnya. Iya, alat ini dipergunakan untuk memindahkan tanah, nampaknya untuk mungkin membuat rata permukaannya sehingga nanti dapat dijadikan sebagai lokasi untuk area naik ke tangga tangga yang merupakan akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek Cawang. Ya, untuk anak tangganya sendiri itu juga sudah ada dasarnya, kemudian udah ada rangka-rangka baja yang di besi yang dirangkai seperti itu untuk menjadi tulang-tulang dari anak tangga nantinya. Nah, ini ada kendaraan Gini yang dikerahkan untuk naik ke atas, nampaknya untuk penyelesaian dari stasiun LRT ini. Tampak di bagian kiri juga dipasang kanstin lalu tanahnya diuruk sebagai nanti untuk akses para pejalan kaki di bawah rangka-rangka yang di bagian kiri kita ini. Rangka-rangka ini tentunya akan menjadi akses bridge Yang belum kita lihat adalah eskalator di sekitar sini. Sedangkan anak tangga itu ada di dua sisi, yaitu sisi timur dan sisi barat. Ini sisi barat dari stasiun Cawang dan ada anak tangga dari depan gedung dari sampingnya. Kemudian ke sini juga ada tiang-tiang yang masih berlanjut aksesnya rangka-rangkanya kemudian di sini makin lama makin turun mungkin untuk mengakomodasi para penumpang yang dari arah Otista dan seterusnya. Nah, Cawang sendiri itu tempat pertemuan tiga lintas pelayanan, yaitu Cawang Duku Atas yang menggunakan warna orange, kemudian Cawang ke arah Bekasi yang menggunakan warna hijau, dan Cawang Cibubur yang menggunakan warna biru. Kita tidak tahu apakah ini masa kampanye apa bukan, namun bendera-bendera dari partai sudah ada di pinggir-pinggir jembatan ini. Selain itu juga ada kabel yang melintang di atas jembatan. Nampaknya pinggir pagar dan jembatan dipergunakan untuk menaruh kabel untuk tidak menjuntai Kita lihat di depan di sini si stasiun LRT Jabodebek Ciliwung Secara akses bridge mungkin bisa dikatakan sudah hampir siap karena sudah dipasang panel, lalu di atasnya juga atapnya sudah menggunakan sandwich panel yang katanya lebih lembut dan lebih bagus secara kualitas dari atap lainnya di sisi timur. Sedangkan di sisi barat si stasiun ini nampaknya juga akan selesai karena panel-panel orange-nya, aluminiumnya sudah terpasang, dan juga ini kayak penutup jendela warna hitam itu kita yang belum tahu sampai sekarang, dan akan diintegrasikan dengan JPO yang ada barusan di atas kita. Nah, kita akan lihat lagi di depan terutama di sekitar stasiun LRT Jabodebek Cikoko Stasiun Cikoko ini itu akan terintegrasi dengan si halte Transjakarta Cawang Cikoko yang tadinya kecil sekarang direvitalisasi. Kita berada di belakang truk yang tulisannya hati-hati dan membawa tabung gas banyak. Jadi kita agak hati-hati. Nah, si halte Transjakarta Cawang Cikoko itu
Tidak hanya di sisi selatan yang direvitalisasi, tapi termasuk juga sisi barat, dan dapat kita lihat rangka-rangkanya juga berdiri di sekitar sana. Nampaknya akan ada sambungan khusus antar halte Transjakarta menggunakan rangka tersebut dengan ketinggian tertentu ya. Karena kalau terlalu rendah bahaya, mengingat di jalan tol ini sendiri dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang cukup tinggi. Di bagian sini ini ditutup ya, dan sudah berlangsung sejak dari kalau nggak salah April 2022 kemarin, dan akan memakan waktu 6 bulan untuk direvitalisasi, sekaligus mungkin membuat jalan membentang ya, si bajaknya nanti ke arah utara, sehingga tersambung antara rangka-rangka ini dan halte Transjakarta. Keduanya itu terintegrasi dengan si stasiun LRT Jabodebek. Nah, ini rangka akses bridge, nampaknya ini ke arah integrasi stasiun LRT, di mana di depan sana sudah ada JPO, dan di bagian kiri ini rangka aksesnya memang agak sedikit telat, tapi sudah ada rangka-rangka dan bagian sisi atapnya ya. Mungkin juga si area ini akan tersambung dengan si KRL ya, Cawang ya, stasiun KRL Cawang yang ada di sisi utara. Ya. Nah, di sana akan tersambung tentunya dengan halte Transjakarta terlebih dahulu. Cuman dari beberapa video ya, kita belum lihat bagian sisi atasnya mengarah ke sana. Hanya saja sudah ada penutup ya. Iya, selain itu kita akan melihat di sini kesiapan dari halte Transjakarta udah mungkin sudah 100% ya, kalau dari segi bangunan, kemudian pintu ya seperti itu, untuk memudahkan para pengguna yang nantinya diperkirakan akan jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang, karena terintegrasi ya dengan stasiun LRT Jabodebek Cawang, dan Cawang sendiri merupakan exchange atau pertukaran atau transit station dari berbagai lintas pelayanan ya. Kita sangat harapkan nanti di bulan Desember ini dapat dioperasionalkan, sehingga masyarakat yang ada dari arah Bekasi, yang ada dari arah Cibubur bisa menggunakan moda transportasi ini, dan memang ditunggu-tunggu oleh beberapa sahabat kita untuk bisa digunakan sampai di kantornya. Karena saat ini kalau dari Bekasi harus ke Kuningan itu makan waktu yang kadang-kadang cukup lama karena macet, dan itu bisa menggunakan Transjakarta feedernya ya. Kemudian juga ada yang menggunakan kereta ya, KRL yang ada di stasiun Bekasi dan seterusnya, lalu turun di Sudirman ya, mungkin bisa turun di Beni City. Nah, dengan adanya ini ya, untuk yang berkantor di sekitar Gatot Subroto, si LRT Jabodebek punya stasiun Pancoran di sana. Kemudian untuk yang berkantor di sepanjang Kuningan ya, HR Rasuna Said, terdapat 3 stasiun yang ada, yaitu Kuningan, stasiun Rasuna Said, dan juga stasiun Setiabudi. Nah, salah satu teman kita itu punya kantor di sekitar Rasuna Said ya, jadi tentunya bisa langsung turun di depan kantornya. Tidak hanya fase 1 yang kita nantikan ya, beberapa masyarakat ya, sahabat-sahabat kita juga menantikan fase 2, terutama yang ke arah Bogor ya, ke arah Sentul, kemudian ke arah Bogor, bahkan juga kalau bisa yang Cibubur itu cabangnya menuju ke arah Jonggol, karena Jalan Raya Cibubur Cilengsi itu sangat padat ya pada jam-jam tertentu apalagi, dan akan makan waktu yang cukup lama, meskipun di Cibubur sendiri itu sedang ada pekerjaan pembuatan pintu tol yang ada di sekitar kota wisata. Mudah-mudahan itu dapat mengurangi kemacetan sambil menunggu si LRT. Kayaknya LRT akan selesai duluan karena itu masih merupakan proyek tol Jor 2 yang masih akan berlangsung ya. Sedangkan target dari Jor 2 adalah sisi utara terlebih dahulu, yaitu Cibitung ke arah Tarumajaya, yang lewat ke arah nantinya ke Tanjung Priok ya, tepatnya mungkin di sekitar Cilincing ya, ketemunya di beberapa video kita sudah ada. Nah, dengan adanya si LRT fase 2 ya, selain ke sini juga ada harapan untuk punya LRT
LRT sampai ke Tangerang ya, karena memang akses-akses dari Tangerang pun itu saat ini kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi ya. Kalau misalnya LRT bisa diperpanjang ke arah sana, tentunya akan punya moda transportasi baru yang bisa dimanfaatkan oleh warga dan pindah ya ke moda transportasi ini. Hanya saja untuk LRT ke arah Tangerang belum ada ya. Mungkin kita bisa menunggu MRT fase 3 ya, karena MRT fase 3 sendiri itu adalah dari Balaraja menuju ke arah Cikarang. Namun mungkin di awal adalah mengakomodasi LRT yang dari Kalideres ke arah Bekasi. Baik, salam sehat, semoga itu terjadi.